Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti dari semester 3 kelas A akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan dan yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Pan Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Pengertian hukum administrasi negara menurut Pan Apeldoorn adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Sumber-sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yang pertama undang-undang, yang kedua praktik administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Yang ketiga, mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum administrasi negara sulit dikodifikasikan yaitu yang pertama, perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Jawabannya, Van Apeldoorn. Hukum administrasi negara, keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepada oleh hukum tata negara. Yang kelima, jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Jawabannya, pada awal hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara. Keadaan berubah sejak abad 19 di mana berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau basicing? Jawabannya, ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum perdata. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan yang pertama penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual, dan final, yang kelima menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam ketetapan. Macam-macam ketetapan, yang pertama ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menimbulkan keadaan hukum baru. Yang kedua, ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga, ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Lalu, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah yang pertama untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat.
Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Sekian dari jawaban pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.